kabarnya? Kembali lagi di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini kita akan membahas satu hal yang luar biasa, yaitu mengenai bakat serta minat remaja-remaja masa kini, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Untuk membahas hal tersebut, kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapa nih tamu kita, Ici? Siapa ya kira-kira ya? Tamu kita hari ini adalah Kak Jojo. Halo. Halo Kak Jojo. Alhamdulillah, apa kabarnya di saat pandemi ini, Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi di saat pandemi ini kesibukannya apa sih, Kak? Kalau sekarang sih kita lagi tetap ya berkonten untuk YouTube, kebutuhan Iya. YouTube. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan, ada masih kegiatan latihannya juga masih aktif dengan talent-talent kita. Kemudian kita juga sekarang lagi mempersiapkan film untuk di bioskop juga. Wow. Banyak lagi Luar biasa. kegiatan-kegiatan lainnya yang pastinya tetap di bidang entertainment sih. Luar biasa sekali ya. Ternyata ya Kak Jojo ya. Oh iya Kak, untuk di entertainment Kakak sendiri itu Kakak sebagai apa di sana? Kalau saya sebagai selaku dari founder Rumah Pelangi, pendirinya. Rumah Pelangi. Iya, Rumah Pelangi nama komunitas kita ya. Rumah Pelangi. Jadi itu bergerak di bidang seni dan entertainment. Seni dan entertainment. Sepertinya sudah banyak sekali melahirkan talent-talent yang luar biasa kreatif dan inovatif ya. Alhamdulillah sih kita awalnya kita memang sanggar seni biasa yang bergerak tuh di bidang seni peran ya. Jadi kita belajar acting di situ, dimulai dari Dididiknya di situ dulu ya, acting Kak. dulu awalnya, kemudian kita mulai tertarik nih karena sekarang kan untuk dunia seni ini kan meluasnya, larinya juga ujung-ujungnya ke entertainment kan. Entertainment, sosial media, Ya gitu benar. kan. Dari seni peran pun nanti kalau di dunia pageant pun akan ada public speaking. Jadi Dunia mereka akan pageant ya, akan Jadi modelan. duta-dutaan. Iya, akan Miss tetap Universe. pinter ngomong, harus pinter ngomong. Iya. Kemudian di dunia seni peran pun di situ diajarkan bagaimana cara jadi seorang presenter, pembawa acara seperti kalian berdua juga di situ tetap diajarin. Jadi kan dari seni peran ini nanti semuanya larinya juga ujung-ujungnya ke entertainment Iya, ke tersebut entertainment. gitu. Jadi Sebagai kita penghibur. belajarnya dari situ. Benar sekali. Kalau dibilang melahirkan banyak bakat ya alhamdulillah ya, disyukuri walaupun awalnya niatnya cuma ya biar anak-anak ada kegiatan aja. Jadi kalau beberapa talent saya tuh udah ada yang go nasional juga. Oh, siapa tuh, Kak? Ada Kak Adi itu udah kemarin di bidang komedinya dia udah top 10 Facebooker mencari bakat season 2. Ada yang Facebooker mencari bakat. Iya. Saya jarang nonton TV loh, Kak. Kemudian untuk pigeonnya kemarin ada yang udah sampai nasional itu di Putri Muslimah Nusantara, Muslimah. itu kemarin masuk top 10. Wow. Itu satu se-Indonesia. Indonesia ya, berarti 30 Kemudian yang provinsi. kemarin tuh Miss Muslimahan juga ada Kak Puput Marsanda namanya. Kemudian beberapa talent kita juga sudah sering diajak collab ya untuk bermain film di manajemen-manajemen lain gitu. Yang di lokal. Iya, iya benar-benar. Jadi udah banyak ya orang yang telah Iya. dilahirkan, bukan dilahirkan dari perut, tapi maksudnya diorbitkan menjadi bintang Dari untuk Rumah Pelangi. dari Rumah Pelangi untuk jadi seorang penghibur. Dan Jadi tentunya sepertinya mulai kayak prestasinya nggak tanggung gitu ya, langsung top Hmm, nasional benar, ya. gitu. Pastinya perjuangan juga dari bawah lah. Ya, yang pastinya kita harus berjuang untuk menggapai tujuan kita ya kan. Nice. betul sekali. Punya target lah untuk Iya, itu. punya target. Ngapain sih gitu. Anyway Kak, kakak kan sebagai founders Rumah Pelangi, di mana kakak tadi bilang membantu remaja-remaja untuk tampil nih sebagai presenter atau bergabung dalam dunia pageantry sebagai model lain sebagainya, untuk berani mereka mengeksplor dirinya gitu kan ya Kak. Kenapa sih alasan kakak harus anak remaja gitu? Begini ya, kalau saya kan dulu juga seorang guru SMP ya. SMP dari mana tuh Kak? SMP Negeri 2 Siparimba, daerah Jelutun 2, desa Jelutun 2 di Bangka Selatan. Pak Guru dong. Dulunya. Dulu. Sekarang guru yang tapi berbeda ya. Nggak ada mantan ya, tapi ya. Nggak ada mantan guru maksudnya. Kalau guru tetap Mantan guru lagi aja ya. ya. Kalau guru tetap guru, nggak ada mantan guru kan. Iya, Jadi iya, benar. awalnya saya pernah ngajar SMA, pernah juga ekskul di sekolah dasar juga pernah. Tapi dunia anak-anak remaja ini kan banyak di SMP ya. Kan ya. Anak-anak yang masih masa pubertas dari Ya, anak-anak anak-anak dewasa remaja. remaja, terus kemudian mereka mencari jati diri. Nah disinilah tugas saya membuat komunitas ini tuh ngajak mereka mau kemana sih nanti kalau udah besar mau ngapain.
tertarik nggak ke dunia seni, saya nyalurin bakat tersebut. Karena gini, semakin banyak mereka punya aktivitas dan kegiatan, hal-hal negatif kan jadi nggak ada di Betul pikiran banget. mereka. Betul Itu sekali. salah satunya yang menjadi dasar. Kemudian kebanyakan ya orang tua zaman sekarang salah. Salahnya di mana gini? Ketika seandainya namanya siapa tadi? Ici ya. Ici pinternya matematika. Tapi bahasa Inggrisnya kurang. Pasti mamahnya akan langsung kursusin bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya kurang kan ya. Iya. Kurang. Padahal matematikanya Ici itu bagus. Harusnya matematikanya yang harus ditonjolin. Ditonjolin. Kalau seandainya orang tua yang cerdas, dia akan mengutamakan mana nih keunggulan anaknya, bukan kekurangannya dulu. Jadi ketika kamu pintar matematika ya dipelajari matematikanya dengan bagus, bisa jadi nanti kamu jadi seorang ikut olimpiade matematika dan segala macam. Sama seperti halnya di dunia entertainment juga kayak gitu. Kalau seandainya ada anak-anak yang lemah di bidang mata pelajaran lainnya tapi dia bagus di bidang seni dan segala macam, harus ditonjolkan yang kelebihannya. Betul sekali. Kebanyakan kan orang tua lihat kekurangannya, kamu bodoh nih bahasa Inggris, Benar. khusus bahasa Inggris gitu kan. Fokus kekurangannya Kekurangannya kelebihan. iya, tanpa ngeliat kelebihannya tadi. Betul sekali. Kesalahannya sih di situ. Jadi ya saya melihat anak-anak remaja sekarang tuh apalagi zaman gadget seperti ini ya, Iya. mereka tidak memanfaatkan media sosial dengan baik Betul lah. sekali. Karena sejatinya menurut saya seperti ini, kalau seekor ikan kalau dipaksa untuk terbang itu tidak akan bisa. Benar. Maka Setuju. maka dari itu ikan itu mempunyai sirip dan memiliki kemampuan khusus untuk Mm-mm. berenang gitu dan tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Makanya jangan dipaksakan Jangan tentang dipaksakan kekurangannya, ya. tapi kelebihannya itu kita dorong terus Betul. gitu. Berarti ya kalau saya pikir sih yang kakak sampaikan tadi, kalau kenapa milih harus remaja, karena pada saat itu perpindahan dari masa pubertas dari anak-anak menjadi remaja kan mereka bergejolak nih kan, Iya, mau akan beraktivitas menemukan. seperti apa, otomatis mereka akan lebih aktif pada saat itu daripada Benar. mereka ke hal-hal yang tidak sebaiknya Iya, mereka iya. lakukan, misalnya narkoba lah, apalah, Iya, atau benar. bergaul yang tidak jelas. Lebih baik mereka mensibukkan diri mereka dengan hal-hal yang menarik, misalnya yang Betul. suka nari, gabung dengan komunitas Rumah Pelangi, latihan di sana. Bahkan kan kalau mereka Iya. pun misalnya tidak memiliki bakat kan mereka mencari. Iya, Di situ tempat mencari. balik lagi ketertarikan ya, misal minatnya tadi, makanya bakat serta minat. Bakat itu kan istilahnya yang lahiriah yang kita Iya dapatkan benar. dari Kalau nggak Tuhan, ada kan? tempat penyaluran itu gimana? Iya, Mau maka butuh tempat untuk kita, artinya panggung deh untuk kita salurkan, bisa ya, salurkan. Kalau Minat itu ketertarikan kita, benar sih dari kata-kata itu tadi. kalau nggak bisa nyalurin nanti ujung-ujungnya ke negatif. Negatif, Iya, tadi. iya betul, karena kan apalagi remaja ya mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Maka dari itu hal-hal positif tuh yang lebih Harus ditonjolkan Betul. untuk mencari Jangan menghindari disia-siakan negatif-negatif. ya Iya, benar. bakat yang ada itu. Oke. Betul sekali. Kalau selanjutnya nih Kak, kakak kan pendiri Rumah Pelangi tadi, alasannya untuk mendirikan sudah dijelaskan, terus kakak juga punya punya dorongan membantu anak-anak remaja ini istilahnya daripada mereka ke hal-hal yang tidak berguna di depan mereka, kakak beri mereka panggung untuk berlatih dan menampilkan kebolehan mereka. Nah, kalau menurut kakak nih ya, untuk daerah khususnya Bangka Belitung ini, apakah selama ini remaja-remaja di sini sudah menyalurkan bakat serta minat mereka tuh dengan sebaik-baiknya gitu? Sebenarnya sih tergantung di daerahnya masing-masing ya. Kalau di daerah dulu saya di kampung kan masih di kampung, mereka memang benar-benar nggak punya wadahnya. Jadi mereka memang Sangat terbatas ya. ketika melihat ada satu yang berbeda dari yang misalnya yang lainnya tuh misalnya olahraga nih sepak bola, voli dan sebagainya, tiba-tiba ada satu nih seni yang berbeda dari hal yang lain, mereka akan coba, rasa penasaran mereka akan muncul. Itu kalau di daerah kampung-kampung ya. Kalau di kota seperti ini kan anak-anak kan lebih mungkin kalau nggak kita paksa untuk coba agak sulit sih. ya. Karena mereka lebih mengutamakan ngapain kayak gitu, karena pemikirannya mungkin jauh berbeda dengan anak-anak yang di kampung. Seperti itu sih. Yang pastinya bagaimana cara saya ini sebagai seorang founder Rumah Pelangi untuk menarik remaja-remaja itu untuk gabung ke Rumah Pelangi itu sendiri. Nah, apa saja yang kakak lakukan untuk menarik remaja Media sosial sih seperti Media salah sosial. satunya gini, ketika misalnya saya sering bilang bahwa media sosial tersebut sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kami juga kan di Rumah Pelangi, kenapa harus ada media sosial yang sebagai marketing kami, Iya, marketing. betul Jadi sekali. ketika talent kami yang sudah namanya naik,
ketika mereka dapat project atau bermain film, jadi presenter di suatu event atau kegiatan, kita akan posting. Itu akan membuat orang tertarik. Oh, ternyata ketika saya ingin menjadi seperti ini, saya masuk ke Rumah Pelangi akan jadi seperti itu. Iya, betul. Jadi itu salah satu cara untuk menarik minat mereka. Beri mereka gambaran Iya. gitu kan. Rumah Pelangi ini IG-nya ya, kita lihat gitu misalnya. Nah. Aktivitasnya seperti ini Pengen menarik gabung ini gitu kan. Pengen Iya, gabung pengen gabung gitu, ingin coba. Misalnya kadang-kadang gini ya Kak ya, dari zaman saya nih kan, saya itu kan pada waktu sekolah saya ini suka nari. Waktu SD saya sering pernah ikut sanggar nih ceritanya waktu SD. Terus setelah itu saya kurang aktif lagi, saya lebih kepada hal-hal yang lebih akademis gitu. Tapi tidak menghilangkan esensi keinginan saya untuk terus menari. Saya tidak punya wadahnya untuk ikut Kak. Ya, karena sudah sekiranya sudah beberapa tahun sampai saya SMA, hobi saya tadi tidak tersalurkan. Saya bingung mau kemana lagi, sanggar sudah tidak aktif lagi gitu kan. Nah, mungkin dari kakak tadi Iya. bantuan media sosial bisa membantu Iya. remaja-remaja di Iya, rumah. apalagi di era digital saat Benar, ini ya. benar. Jadi kita pun sekarang kalau dulu ya cari panggung aja, cari panggung. Kalau sekarang mau cari panggung itu lebih mudah. Kalau dulu kan cari panggung nih, siapa yang mau undang kita buat tampil, Iya, siapa benar. yang mau ngajak kita buat pentas seni, Iya. itu kan agak susah ya. Kalau sekarang mau pentas ya kayak kalian, apa sih kegiatan kita? Nggak ada nih kalau kita mau kegiatan ngadain, apalagi di kondisi pandemi seperti ngadain sosialisasi ke orang-orang kan agak Ya, sulit. PPKM juga banyak. ya kemana-mana. Kayak gini kan podcast nih lebih aman Lebih lah aman, istilahnya kan. Ini salah satu mempermudah kita. Orang-orang kalau dulu mau ikut audisi menyanyi dangdut saja Iya. harus ke Jakarta Ke dulu. Jakarta. Iya. Kota-kota nyanyi. besar gitu ya. Sekarang tinggal kirim video Iya. yang bagus tinggal dipanggil. Panggil. Lebih Dipermudah, dipermudah. Mudah. Jadi kesempatannya lebih besar sih kalau sekarang. Kalau saya lebih tertarik dengan hal bagaimana kakak bisa tertarik gitu di bidang kesenian seperti ini dan bagaimana cara kakak menggali potensi kakak di bidang tersebut gitu. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum mengetahui cara bagaimana menggali potensi diri dia dan mungkin dia memiliki potensi yang bagus tapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk menggalinya seperti itu. Jadi kan kalau kita bicara soal seni kan terkaitnya dengan perasaan ya. Jadi seni itu kan gagasan perasaan, pemikiran segala macam. Ketika seseorang misalnya saya dari kecil tuh memang tertariknya dengan seni, lahiriahnya suka ke seni. Dan sampai besar seperti ketika saya bilang saya ingin meninggalkan seni pun akan sulit. Akan sangat Karena berat ya. jiwanya sudah Karena di situ. sudah lekas bagian- gitu di diri sudah kita di gitu Sudah kan. bagian Jadi dari diri kakak ya. nggak tahu juga sih kalau saya misal nih ketika saya ketemu seseorang tiba-tiba saya tertarik, saya bilang dalam hati ini anak cocok nih kalau diajak main film, tiba-tiba aja muncul seperti itu. Terus kemudian saya ngobrol, mau nggak kamu ikut di main film segala macam, tertarik dan tiba-tiba memang kadang-kadang cocok di situ. Atau ketika saya memilih karakter anak-anak nih, kamu cocok nanti mainnya di komedi ya karena kamu wajahnya lucu segalanya. Kan kita harus menilai dulu karakter si anak tuh seperti apa. Maaf Kak, kalau kakak lihat kami berdua cocoknya ikut apa Kak? Cocok apa ya? Tapi kayaknya kalian bagus-bagus sih buat di. Enggak Kak, cocoknya apa? Di bidang apa? Bidang apa? Misalnya dia bidang menyanyi, saya bidang Iya, acting gitu. acting. Kayaknya untuk presenternya Ya. bagus. Bagus ya. Lugas ngomongnya enak. Alkoholnya tebal habis ini. Habis Makasih ini ya, Kak. langsung dikasih Iya. minuman yang banyak. Ya intinya yang penting sih kalau saya dari lahir itu suka seni. Kemudian ketika saya menjalani bagaimana, apalagi sekarang PR-nya besar ya. Ketika dulu saya masih dalam bentuk sanggar seni Rumah Pelangi, saya masih berkewajiban untuk bagaimana membesarkan nama anak-anak ini. Nah sekarang karena mereka masih sekolah, mereka belum tahu duit ya, belum tahu bagaimana cara bekerja dan segala macam. Mereka tahunya ada kegiatan, nama mereka Tampil gitu kan. tampil dan mereka suka itu aja. Sekarang kan mereka udah lulus sekolah karena kan bertahun-tahun ya kan lagi. Dan bagaimana secara saya mempertahankan mereka, bagaimana dari seni ini mereka bisa menghasilkan uang, dari entertainment ini mereka bisa menghasilkan uang. Dan alhamdulillah ini prosesnya udah mulai kelihatan seperti itu. Sudah berapa lama itu Kak kira-kira? 10 tahun Rumah Pelangi. Tahun Jadi tahun 2011 2011. Kak Jojo tuh mulai pengen bikin sanggar kayak orang-orang. Tapi sanggar seni peran tuh belum ada di Pangkal Pinang. Jadi bikin awalnya di Pangkal Pinang. Sanggar kan banyak tari-tari. Iya, gitu kebanyakan kan. saya Jalan, juga tari juga biasa. Jalan sampai tahun 2012 tiba-tiba saya diajak untuk ngajar eskul tuh di daerah Siparimba tadi, di daerah Jentung, Bangka Selatan paling ujungnya. Terus
di situ saya mulai mengembangin sanggarnya sampai saya ditawari jadi guru. Selama beberapa tahun, 2018 saya stop jadi guru sampai saya pindah lagi ke Pangkal Pinang, kerja lagi di Tobuali tapi sering bolak-balik Pangkal Pinang karena udah terlanjur di Pangkal Pinang sampai hari ini. Kemarin 2021 awal Januari udah mulai fokus ke Rumah Pelanginya. Jadi bulan Desember kemarin Rumah Pelanginya udah rebranding jadi Rumah Pelangi Entertainment. Wow. Jadi namanya bukan Sanggar Seni Bukan lagi. Sanggar Seni lagi. Jadi Ya. PH ya, semoga nanti jadi PH yang besar. Iya, bergeraknya di 3 bidang. Jadi tadi saya bilang cerita di luar ya, di belakang ya. Ngobrol-ngobrol cantik. Iya, ngobrol cantik bahwa kita sekarang lagi pegang production house untuk film, iklan, digital marketing dan lain-lain. Terus kemudian untuk bidang event organizer kita punya sekarang yang kemarin itu ada Putri Model Muslimah, Iya. kemudian ada Putra Putri Dangdut dan banyak lagi event-event lainnya. Dan yang terakhir tuh di bidang school entertainmentnya kita ada kelas acting, tari juga kita lagi cari kerjasama dengan orang, vokal juga lagi cari gurunya. Jadi kita nggak mau sebatas modeling dengan acting aja, kita mau kembangin semuanya. Istilahnya semua hal berbau entertain atau dunia Akan hiburan kita support. digarap Digarap semuanya. semuanya, iya. Jadi Boleh bukan banget, hanya satu bidang Benar. terfokus aja berarti. Jadi boleh banget untuk khususnya untuk di daerah Bangka-Belitung, terutama di Pangkal Pinang bisa jadi salah satu rumah produksi yang bisa memberi daya tarik untuk remaja-remaja Ya, khususnya betul ya. sekali. Untuk bisa Sebenarnya bergabung. kenapa harus ada rumah produksi kan kalau sekolah entertainmentnya berkaitan dengan eskul kan harus ada praktek. Iya benar. Harus ada prakteknya. Jadi sekalian aja. Jadi dari kita setiap anak-anak yang udah bagus aktingnya kita bikinkan film, kita taruh di YouTube kayak gitu. Itu sih. Kadang-kadang memang sih di luar sana banyak anak yang berbakat ya dengan minat yang sangat luar biasa, tapi mereka tidak diasah di tempat yang baik gitu kan. Benar. Tidak ada tempat untuk menyalurkan bakat. Benar. Jadi karena gini Kak, kalau Kakak kita lihat di televisi ya, artis dari Bangka Belitung sedikit ya. Benar. Banyaknya dari Pulau Jawa gitu ya. Sebenarnya kalah di dukungan juga sih. Iya sih, Iya. support Ya, ya. dukungan dan support juga sih. Kalau artis-artis pemain sinetron segala macam mungkin banyak di Bangka Belitung, cuma kitanya yang nggak tahu. Karena nggak kayak Bukan artis besar banget gitu ya. nggak kayak acara-acara Liga Dangdut. Kalau Liga Iya. Dangdut kan dari Bangka Belitung ketahuan dari Ketahuan, Bangka Belitung. ya. Kalau pemain sinetron kita nggak tahu, pelawak kita nggak tahu. Iya. Tiba-tiba ada aja yang dari Bangka Iya. gitu kan yang tiba-tiba kita tahu. Kayak Putri Indonesia ketahuan juga dari Bangka Belitung kan. Tapi untuk aktor sih belum terlalu banyak. Nanti semoga aja ke depannya ya. Siapa Amin, tahu ya. melahirkan aktor sehebat Jota Slim dan kawan-kawan Bener banget. dari rumah Langsung, produksi Rumah Pelangi gitu ya. sudah go internasional. Iya benar. Amin. Jadi kita pun di event organizer-nya, jadi kan biasanya kalau orang ngadain acara lomba modeling ya, setelah lomba modeling ya udah selesai. Mau kemanain pesertanya terserah. Kalau kita nggak, sekarang kita sistemnya kita ngadain lomba nih. Kemarin Putri Model Muslimah. Kita mau bikin 20 besar anak-anak ini nanti jadi orang-orang yang bermanfaat di bidang sosial, di bidang entertainmentnya. Jadi semua setelah mereka selesai di audisi pun kita akan kontrak setahun. Kita akan Tidak hanya berhenti sampai di iya, situ. kita akan kembangin bakat mereka. Jadi dari ajang itu mereka sudah ikut kegiatan itu, mereka juga akan dapat manfaat. Karena kan biasanya kalau lomba-lomba seperti itu yang juaranya saja yang lebih gimana gitu ya, sedangkan yang tersisi nggak benar. masuk juara. Kalau kita nggak yang Dilepas selama dia udah masuk ke top 20 misalnya atau top 10, kita udah pegang mereka, kita udah bantu mereka untuk naik di bidang entertainmentnya. Jadi kita support mereka. Karena kadang-kadang kayak kehebatan mereka belum mungkin pada saat Iya. mereka udah besar belum kelihatan nih. Belum. Iya. Ya. Banyak yang kayak Mungkin gitu. setelah itu dilatih, wah makin cemerlang gitu kan. Saya contohkan kemarin itu kita ngadain Putra Putri Dangdut ya. Jadi image dangdut itu sebagai musik yang kampungan tuh luar biasa sekali. Jadi kita memang cari, kenapa kita beri nama Putra Putri Dangdut? Karena kita pengen cari anak-anak dangdut tuh yang muda-muda, kemudian yang kita ajarin juga public speakingnya. Berarti ada remaja Iya. istilahnya di zaman sekarang Benar, kaum benar. milenial yang masih muda ternyata banyak juga yang suka kemarin dangdut gitu yang kan. jadi juara tuh masih anak SMP loh, kelas 2 SMP apa kelas 1 kalau nggak salah. Masih Tapi yang muda dinyanyiin banget. lagu dangdut kinian apa yang dulu-dulu juga Kak? Sekarang kan udah banyak itu ya, apa namanya, aransemen baru yang Oh. punya dangdut. Jadi kita bukan cuma ajarin soal dangdutnya, oke kamu bagus nih nyanyi dangdut, tapi bagaimana dengan attitude kamu, Iya, stage kemudian edge-nya juga. dia dan panggungnya gimana, kemudian
public speaking kamu ketika kamu Iya. nanti berbicara ditanyain sama juri ketika di Jakarta nanti gimana. Terus kita juga ada, jadi ada apa namanya coachingnya juga. Berarti Jadi bukan kita buat setiap event kita ada coaching, jadi Iya. nggak sembarangan lah intinya. ya berarti bukan hanya dari segi vokal dangdutnya saja Iya, yang benar dilatih sekali. gitu ya, tapi juga attitude-nya, cara bersikapnya, Iya, dan benar. public speaking-nya, Karena soft kan skill-nya gitu ya. star syndrome itu kan sering terjadi. Iya, Iya. Jadi itu yang harus dipentingin terlebih dahulu. Kalau Kak Jojo sendiri pernah nggak melihat atau menemukan talent-talent kakak yang awalnya semangat terus tiba-tiba down Banyak, dalam mengejar mimpinya? banyak yang Nah, seperti itu. ya peran Kak Jojo sendiri dalam meningkatkan semangat talent kakak bagaimana sih Kak? Sebenarnya kembali lagi ya, kalau misalnya ke diri mereka ya. Tapi kita kalau Kak Juni secara pribadi ini selalu ngasih tahu bahwa untuk menjadi seorang entertainer yang sejati itu kita harus yang pertama itu komitmen. Betul. Contoh nih ya, kalian kalau bisa dibikin YouTube, kalau kalian nggak komitmen, viewernya segitu-gitu aja. Iya, konsistensi gitu Konsisten. kan. Jadi kan kalian pengen bikin itu bikin terus, jangan berhenti, jangan stop. Apa yang kalian pengen lakukan terus, pasti nanti akan ada hasilnya. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Betul. Mungkin belum kelihatan sekarang sih. Ada titik di mana nanti kelihatan hasilnya. Iya. gitu. Kalau jenuh tuh biasa, Ya udah kalau jenuh stop dulu, nggak usah dipaksain. Nanti tiba-tiba pasti kangen sendiri. Kalau orang seni kan biasanya memang kayak gitu. Iya, iya. Ah bosan capek males gitu. Kak Jojo aja kalau dulu bikin film tuh garap sendiri pakai handphone, kemudian dari nol, Iya. kemudian pakai handycam, pindah lagi ke kamera yang canggih. Kalau sekarang udah bosan banget bikin film, udah kayak dulu kan bikin video-video untuk kebutuhan sekolah segala macam, udah bosan. Jadi sekarang ya udah deh, kalau misalnya mau bikin film lagi harus cari tim gitu kan. Iya. Iya, Kerjasama, kolaborasi dengan orang bikin film seperti itu sih. Jadi lebih kayak ketika kita bosan, kita harus cari cara gimana mereka nggak bosan. Salah satunya itu tadi, kita harus cari sesuatu yang baru. Misalnya ketika bosan di drama, kita bikin yang sitcom komedi supaya anak-anaknya juga pengen nih, jadi aktingnya nggak nangis terus. Kontennya bervariasi Iya, gitu ya. benar. Biar nggak monoton. Biar mereka juga nggak bosan gitu. Nah, tadi kan kakak ada bilang nih, misalnya yang kakak contohin ada anak yang suka matematika, tapi orang tuanya memaksa bahasa Inggris. Tapi ini pada dasarnya sama halnya dengan remaja-remaja di rumah. Mereka suka berkesenian, hal-hal yang non akademis misalnya, suka berkesenian ataupun hal-hal yang berbau dengan olahraga dan sebagainya. Tapi pertentangan dari orang tua menghambat diri mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka tersebut. Nah, menurut Kak Jojo nih, ada nggak kiat-kiat gimana? Misalnya orang tuanya nih keras banget, kamu bener-bener harus edukasinya harus bagus ya, akademisnya harus bagus ya. Iya. Sedangkan si anak ini suka dengan hal yang berbau dengan akademis, misalnya olahraga seperti itu. Nah, menurut kakak, apa yang bisa kakak ajarkan kepada remaja saat ini untuk pemenuhan kebutuhan mereka terhadap perkembangan bakat dan minat selain ada tuntutan juga dari orang tua? Sebenarnya sih yang paling penting tuh yang selalu aku saranin ke anak-anak itu komunikasi ya. Nggak ada kan lihat orang tua tuh yang istilahnya kayak orang tuanya singa tuh nggak mungkin rekam anak sendiri gitu. Iya, Nggak iya. ada kan istilah kayak gitu. Jadi mau gimana pun kamu berbuat kesalahan pun, maaf sekalipun kesalahan itu besar pasti akan dimaafin kan sama orang tua. Artinya kita masih bisa dong bujuk orang tua kita dengan cara apapun gitu kan. Ya cari momen yang pas. Aku sering ngomong ke anak-anak, cari momen yang pas, terus sampaikan keinginan kita. Namanya orang tua itu lahirnya kan anak itu kan lahirnya dari kedua orang tua kan, nggak mungkin mereka nggak satu batin. Ketika mereka ayah saya sukanya di bidang ini, boleh nggak saya tekunin gitu kan. Tapi memang masih banyak sih yang ditemukan hal-hal yang seperti tadi kakak bilang, bahwa orang tua nggak sepenuhnya mensupport anaknya keinginan. Orang tuanya masih pengen anaknya menjadi seperti dia. Karena kan orang tua dulu kan Kebanyakannya seperti itu. pikiran, kalau orang tua dulu kan misalnya kayak gini, anak itu harus sekolahnya pinter, dapat ranking misalnya, Sebenarnya harus kerja kantoran misalnya. kalau di Rumah Pelangi saya tetap menekankan kepada anak-anak bahwa walaupun mereka tetap ya sebenarnya mereka lebih senangnya ke entertainment dan seni ini, tapi mereka saya bilang harus tetap kuliah, harus tetap punya gelar. Nanti ketika kamu misalnya ada kedua-duanya, ada hal yang akan nanti orang pikir ketika kamu misalnya gini, kamu punya kemampuan kayak kalian berdua nih pintar jadi host, MC segala macam misalnya. Tapi kalian nanti sekolahnya lulusannya S1 nih selesai. Ketika kalian melamar jadi misalnya honorer nih di salah satu kantor misalnya.
ada 2 orang yang melamar, yang satu bisa nge-host, yang satu nggak bisa, pasti dia pilih yang punya kelebihan Kelebihan, itu. iya. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting gitu. Kadang-kadang saya juga sering loh, kayak talent saya nih kemarin, dia ditelepon minta jadi narasumber public speaker untuk di salah satu kampus di Bangka Belitung, padahal dia nggak kuliah, belum kuliah, baru mau mendaftar. Artinya dia naik lebih setingkat dari orang-orang yang mahasiswa segala yang dia kasih materi. Padahal dia cuma anak SMA, tapi dia punya pengalaman. Nah, kalau saya di sekolah saya sering bilang anak-anak guru yang paling hebat itu bukan saya, bukan Pak Jojo, tapi adalah pengalaman. Gitu. Jadi ketika nanti pun ada misalnya orang yang lebih kuliahnya sekolahnya tinggi, kalau ketika kita belajar soal nyanyi pasti ada orang yang nggak kuliah tapi pintar nyanyi yang bisa ngajarin. Kayak gitulah intinya. Jadi intinya kalau ke orang tua kita harus benar ngomong bahwa ya kita komitmen dong bahwa kita tidak akan meninggalkan pendidikan, yang penting tetap pendidikan, tapi kita harus tetap cari jati diri kita juga. Itu penting soalnya. Jangan sampai nanti saya sering mau marah ke orang-orang, ada yang wajahnya ganteng, cantik tapi nggak dimanfaatkan. Kalau di entertainmentnya hal kayak gitu. Wajah cantik dan ganteng tapi tidak dimanfaatkan. Bisa aja jadi produk itu brand ambassador ya Kak ya, biasanya ya. Oke. Nah nih Kak, kita punya minuman nih ya, namanya minuman Kamker nih. Siapa tahu kakaknya haus, boleh diminum. Saya minum ya Kak, boleh minum. Boleh minum sekarang. Dari tadi saya minum. Saya haus. Ini produknya itu ya? Iya, produk kita sendiri Kak. Dari Pick Air Kamker. Salah satu kreativitas ya. Nanti kita juga ada yang namanya wajan, warung jajanan Kamker ya, wajan Kamker. Itu nanti kita punya IG-nya khusus di mana itu menjual seluruh produk-produk ekonomi kreatif dari Pick Air Kamker. Luar biasa, berarti aktivitasnya luar biasa. Dicicip Kak, silakan. No, apa itu namanya? Yang orang keracunan itu? Bukan pengawet, ada keracunan apa? Aduh, udah minum dulu. Kalau minum aja lah, mungkin dari minum ya kepikiran. Cyanida. Iya. Susah banget ngomong cyanida ya, padahal kasusnya heboh. Udah ada filmnya sekarang. Udah ya Kak? Diangkat jadi drama series. Oh, nanti kalau di antara kita ada yang keracunan, bikin series kedua lagi ya. Allah astagfirullahaladzim dengan ya. Nanti kalau misalnya mau dipromosiin boleh dikirim ke tim Rumah Pelangi. Biar kita nanti promosi ke teman-teman biar makin laris. Iya Kak, nanti ya kita kirim ya Kak, boleh. Nanti endorse ceritanya. Kita dari Rumah Pelangi. Keunggulannya endorse di Rumah Pelangi itu salah satunya karena kita banyak talent. Jadi semua akan posting. Itu sih keunggulannya. Walaupun followernya sedikit tapi kan ujung-ujungnya semua posting kan jadi banyak yang tahu. Kalau boleh tahu Kak, talent di Rumah Pelangi itu udah berapa banyak? Kalau dihitung jumlahnya sih sekarang udah hampir 50-an ya. Ditambah dengan Putri Maja Muslim ada Kaburi Dangdut dengan kata lainnya. Itu udah mencakup semuanya. Iya udah semuanya. Tapi kita kebanyakan sih Mas anak-anak dan remaja sih. Ya dewasa juga ada, cuman lebih banyak sih anak-anak dan remaja. Karena kan modeling banyak anak-anak nih sekarang yang sedang, apalagi di masa pandemi mereka kan nggak sekolah, jadi harus ada kegiatan. Nah nih Kak, ngomong-ngomong nggak sekolah nih, lagi pandemi kan kita apalagi sekarang PPKM nggak boleh kumpul rame-rame, ini kita juga jaga jarak. Kita harus jaga jarak ya, harus jaga jarak ya. Kita sudah swab res ya. Nah jadi gini Kak, ngomong-ngomong kita di rumah gitu kan lagi pandemi, mungkin ada teman-teman di rumah, remaja-remaja di rumah yang sulit untuk beraktivitas gitu kan, apalagi untuk mengembangkan mereka punya hobi ya, misalnya seperti itu, mau main basket nggak boleh kumpul gitu. Nah bagaimana menurut Kakak untuk bisa mencari media untuk mereka biar mereka bisa menjadi media nih untuk mereka bisa menyalurkan hobi mereka itu gimana? Explore diri ya. Sebenarnya kembali lagi ke kreativitas ya. Jadi kreativitas itu kan tergantung pemikiran kita, bagaimana cara kita memandang pandemi ini bukan sebuah masalah besar lah. Iya. Jadi kita setahunan lagi ya. Mungkin lebih ke sebuah peluang ya. Iya, justru kita lihat itunya positifnya gitu kan. Jadi banyak hal kayak contohnya nih ya, kemarin kita tahu pandemi nggak boleh ngadain event dan segala macam ya, apalagi di masa PPKM seperti ini. Tapi kan banyak cara lain, seperti kemarin saya eventnya tetap ngadain tapi foto kontes. Jadi kan tetap kreatif kan kita, jadi harus pakai pikiran kita tuh gimana caranya biar supaya ngadain foto lomba cover lagu, event lomba cover lagu itu kan sifatnya online juga. Jadi banyak hal sih yang bisa kita lakuin.
ya kalau misalnya latihan kan nggak boleh kumpul banyak-banyak nih, dibagi beberapa hari gitu kan. Jadi kan semuanya ada caranya lah. Harus Gitu. ada caranya lah ya. Jadi kalau orang bilang semenjak pandemi saya nggak bisa ini nggak bisa itu, saya rasa sih itu ngeluh namanya. Kita nggak cari jalan keluarnya. Gitu. Betul, betul. Tergantung dari merekanya juga gitu kan. Kalau mereka mau bergerak sendiri untuk Benar. mencari inovasi ya bakalan ketemu. Tapi kalau dari awal sudah ngeluh, Iya benar. Contoh Nggak kalian bakal yang bisa. kayak yang kalian bikin ini kan kalau misalnya kalian mau bikin warung kopi nih kan nggak memungkinkan lagi PPKM. iya. Dibuatlah dengan kemasan seperti ini, dijual online laku kan. Gitu. Oke. Nah, minum dulu lah, haus lagi ku. Ya. Ngomong-ngomong tentang Rumah Pelangi nih kayak ini kan lebih ke seni peran gitu atau kesenian lah ya intinya. Yang pastinya membutuhkan rasa percaya diri nih yang tinggi, apalagi dibilang bidang modeling atau acting terus sebagainya. Nah, menurut kakak sendiri dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri itu seperti apa? Bagaimana kak? Saya yakin ya kalau misalnya anak-anak masuk ke dunia seni peran, kemudian dia belajar dengan sungguh-sungguh, itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kepercayaan diri itu lahirnya dari diri sendiri ya. Jadi saya kadang-kadang aneh, saya sering ngajarin talent saya tuh kadang pertama, kedua, ketiga mereka kayak masih malu-malu. Akhirnya kok malah mereka yang lebih cerewet dari saya gitu kan. Karena mereka menemukan ini loh jati diri saya yang sebenarnya, ini loh memang bidang saya dan mereka suka. Kalau misalnya yang cuma coba-coba, pasti jujur-jujurnya juga malu tetap malu. Jadi harus dari diri kitanya ketika kita diminta melakukan ini oleh pembina kita lakuin gitu kan. Berarti kan kita mengasah kepercayaan diri tadi. Jadi butuh latihan juga sih sebenarnya. Karena kalau saya selalu memberikan peluang misalnya lagi belajar MC nih, ketika saya buka event ya saya suruh mereka MC gitu. Jadi mereka bisa tampil di depan orang banyak kayak gitu. Balik lagi ke ketika mereka nyaman di zona tersebut, ya lambat laun mereka juga akan mengeluarkan jati diri mereka sendiri. Iya. Nah, yang terakhir nih Kak, pesan Kakak untuk remaja-remaja di rumah supaya mereka bisa belajar untuk mengaktualisasikan diri mereka, terutama pada bakat dan minat itu seperti apa Kak? Yang penting terus gali potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing, cari tempat atau wadah yang bisa menyalurkannya dengan baik, kemudian ya jadi diri sendiri, belajar dan terus sering komunikasi dengan orang tua supaya karena kita biar bagaimanapun selalu membutuhkan dukungan dari Support system dari keluarga, terutama orang tua. Kalau misalnya masih bingung untuk teman-teman yang cari tempat yang cocok gitu gimana untuk menyalurkan bakat dan minatnya, langsung aja dihubungin Instagramnya SS Rumah Pelangi. SS Rumah Pelangi, gengs ya. Kalau mau untuk teman-teman atau remaja-remaja di rumah, khususnya remaja Kepulauan Bangka Belitung yang ingin belajar mengasah bakat serta potensi pada dirinya, boleh nanti lihat di IG-nya apa tadi? SS Rumah Pelangi. SS Rumah Pelangi. Ya, dikejar ya, say, ditonton ya, say. Iya. Ya, gitu ya, say. Nah, Kak, terima kasih untuk hari ini Kakak. Sama-sama, ya. saya juga terima kasih sudah diundang ke Bisik ya. Ya, bisik, bincang asik, sip ya. Asik sih bincang-bincangnya. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lagi dengan Rumah Pelangi ya. Siapa tahu kan kita bisa mampir ke sana. Kemarin salah satu di sana. anggotanya udah collab kita. Sudah berkolab. Nanti kita berharap bisa kunjungan. Cek aja YouTube-nya Rumah Pelangi Entertainment. Saya ada nonton. Ada nontonnya sitkom mereka lagi bulan puasa gitu ya. Saya aku nonton. Anda terlalu sibuk. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya Kak untuk hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat. Dan juga bisa menginspirasi remaja-remaja di sana yang mungkin tertarik untuk menjadi dan sebenarnya. Betul sekali. Nah, teman-teman yang ada di rumah, terima kasih untuk terus selalu memberi dukungan kepada kami di Bisik. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetap di Bisik, bincang asik.